Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita memasuki materi yaitu surat dinas dan surat pribadi. Sebelum masuk ke penjelasan apa itu surat dinas, di sini ada yang tahu tidak apa itu surat dinas? Tidak ada ya. Oke, baik, kita akan masuk ke penjelasan surat dinas. Sebentar ya. Pengertian surat dinas. Surat dinas atau yang sering kita ketahui merupakan surat resmi. Surat resmi merupakan media komunikasi dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam situasi formal atau biasanya digunakan untuk acara-acara resmi dan dibuat sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang sudah ada. Dalam surat dinas ini biasanya digunakan oleh perusahaan, bisa juga oleh perorangan, suatu organisasi, maupun suatu instansi, baik itu perusahaan milik pemerintah ataupun usaha milik swasta. Nah, di sini ada contoh surat dinas. Surat dinas itu biasanya seperti surat untuk undangan pernikahan, terus juga surat resmi yang dibuat dengan kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang telah ditentukan. Misalnya kayak penggunaan bahasa baku, terus isi suratnya harus efektif dan jelas, dan juga dibuat dengan cermat sesuai dengan keperluannya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada ciri-ciri surat dinas. Di sini ciri-ciri surat dinas itu ada 3. Yang pertama itu dilengkapi dengan kop surat dan menggunakan format penulisan yang resmi. Yang kedua yaitu bahasa formal dan baku. Dan yang terakhir itu terdapat stempel lambang organisasi ataupun perusahaan di dalam suratnya tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam surat dinas, yaitu yang pertama ada kepala atau kop surat, nomor dan tanggal surat, hal atau perihal, lalu juga ada lampirannya. Juga ada alamat tujuan penulisan surat. Sini alamatnya harus jelas kepada siapa, untuk siapa ya. Terus ada bagian pembukanya, bagian isi, lalu yang terakhir ada bagian penutup. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi dari surat dinas. Surat dinas ini biasanya berfungsi untuk sebagai sarana informasi dan juga komunikasi antar individu ataupun antar organisasi. Lalu yang kedua itu sebagai perintah atau suatu arahan yang bersifat mengikat atau resmi, seperti itu ya. Dan yang ketiga yaitu berfungsi sebagai bukti tertulis atas suatu perintah dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada jenis-jenis surat dinas. Yang pertama itu surat dinas berdasarkan tujuan penulisannya, yaitu berupa surat undangan atau edaran, perintah, pengumuman, terus juga keputusan, instruksi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu jenis surat dinasnya dibuat berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Jadi dalam penulisannya ini suatu informasi dalam pesan pada surat dinas ini juga dibedakan berdasarkan tingkat rahasianya. Tuh. Bila pada pesan sudah
bersifat sangat rahasia, artinya hanya pihak tertentu saja yang boleh membuka dan membaca surat dinas tersebut. Lalu yang ketiga itu jenis surat dinas itu berdasarkan tingkat urgensinya. Di sini ketika ada suatu informasi yang mendadak atau perlu arahan segera, surat dinas ini harus segera dibuat karena untuk menyesuaikan kebutuhannya gitu. Informasi yang perlu disampaikan secepat mungkin akan masuk kategori pesan yang sangat segera. Jadi kalau situasinya ini harus cepat-cepat, harus buru-buru. Jadi suratnya itu harus benar segera dibuat seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke surat pribadi. Sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu surat pribadi? Iya, Eka. Surat pribadi. Ya, sebentar Eka ya. Ya, coba. Surat pribadi menurut saya surat yang seperti surat ucapan ulang tahun. Ya, jadi menurut Eka surat pribadi itu merupakan surat yang tidak formal. Ya, benar. Jadi surat pribadi ini merupakan jenis surat yang dibuat untuk keperluan pribadi atau personal. Artinya tidak resmi ya. Yang dimana ditunjukkan kepada pihak lain, baik kepada seseorang maupun kepada suatu organisasi atau perusahaan. Tapi sifatnya ini tidak resmi gitu. Surat pribadi ini juga bisa menggunakan bahasa baku ataupun tidak baku, karena isi surat tersebut itu dapat disesuaikan dengan sesuai dengan keperluannya gitu ya. Nah, surat pribadi ini merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Jadi secara garis besar sebenarnya surat pribadi ini tidak mempunyai peraturan yang mengikat. Surat pribadi bisa ditulis menurut selera atau kemauan masing-masing si penulisnya. Meskipun begitu, dalam etika dan penggunaan bahasa yang sopan tentu saja harus tetap diperhatikan. Jadi, walaupun tidak menggunakan bahasa yang baku, tapi penulisan dengan yang sopan dan baik serta benar itu harus diperhatikan sesuai dengan latar belakang dan kepada siapa surat itu akan ditujukan atau dikirimkan seperti itu ya. Nah, di sini ada ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama itu surat pribadi tidak perlu menggunakan kop surat, berbeda seperti surat dinas tadi ya. Lalu yang kedua, tidak mempunyai nomor surat juga. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup ini bersifat non formal atau santai, tidak usah baku. Yang keempat, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kepada siapa dan tujuan dari surat pribadi itu sendiri. Jadi bahasa tulisan di dalam surat pribadi ini harus disesuaikan
untuk siapa surat pribadi tersebut, untuk teman ataupun untuk orang tua, seperti itu ya. Yang kelima, format surat pribadi lebih bebas dan berisikan hal-hal atau suatu masalah pribadi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama ini ada alamat dan tujuan. Yang kedua itu cantumkan salam pembuka. Terus ada paragraf pembuka. Lalu selanjutnya isi suratnya, lalu salam penutup, dan yang terakhir itu dituliskan nama penulis dan tanda tangan si penulisnya. Selanjutnya ada jenis-jenis surat pribadi. Jadi berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi kekeluargaan dan surat pribadi setengah resmi. Di sini surat pribadi kekeluargaan merupakan jenis surat pribadi yang dikirimkan untuk keperluan komunikasi dengan orang terdekat, misalnya kayak seperti keluarga, sahabat, orang lain yang kita kasihi atau yang kita kenal dengan baik. Sementara itu, surat setengah pribadi ini merupakan surat yang dibuat untuk memberikan surat yang dibuat untuk diberikan kepada pihak lain yang bukan keluarga ataupun sahabat, baik kepada pribadi maupun suatu organisasi atau instansi tertentu. Jadi meski begitu, bahasa yang digunakan untuk surat jenis ini itu cukup sopan dan terbilang baku. Baik. Materi surat dinas dan surat pribadi untuk kali ini cukup sampai di sini. Namun untuk minggu depan kita masih akan mempelajari materi surat pribadi dan surat dinas. Teman-teman bisa dipelajari kembali di rumah, dan minggu depan kita akan latihan membuat surat pribadi dan surat dinas. Mengerti ya teman-teman? Baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini karena sudah mengingat waktu yang sedikit lagi sudah mau selesai. Kita akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.